Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hakikat Manusia menurut Viktor E. Frankl dan Sigmund Freud. Yang pertama, Viktor E. Frankl adalah seorang psikiatri yang mengembangkan teknik logoterapi, sebuah pendekatan psikoterapi eksistensial. Landasan tesis dasar logoterapi sering disebut sebagai aliran psikoterapi Wina ketiga, atau yang pertama adalah psikoterapi Freud dan yang kedua adalah psikoterapi Adler, bahwa keinginan yang paling fundamental pada manusia adalah keinginan memperoleh makna bagi keberadaannya. Frankl menyebut keinginan itu atau keinginan kepada makna. Jika keinginan kepada makna itu tidak terpenuhi, maka individu akan mengalami frustasi eksistensial yang bisa mengarahkan individu tersebut pada suatu bentuk nekrosis yang ditandai oleh pelarian dari kebebasan dan tanggung jawab. Sekalipun ia mengambil posisi vis terhadap Freud dan Adler, tapi Frankl mengkritik dan menjadikan berbagai kekurangan aliran kedua tokoh ini sebagai titik tolak bagi pengembangan logoterapi. Muhammad Iqbal, yang merupakan seorang pemikir juga penyair, memiliki gagasan tentang tasawuf sebagai aplikasi teorinya tentang ilmu. Konsepnya tentang tasawuf memang menjanjikan dapat menyingkap hakikat dan menyempurnakan segala sesuatu, khususnya mengenai pribadi diri. Konsep epistemologinya sebagai jawaban krisis intelektual, yang konsep tasawufnya sebagai jawaban kehidupan spiritual. Dalam karyawan Asrar Iqudi, Iqbal menguraikan pendapat filsafatnya tentang pribadi. Dari sini Iqbal dapat dikatakan sebagai filosof yang juga berbicara tentang eksistensi manusia. Yang menarik dari pemikiran Frank dan Iqbal yang berbeda dari tokoh filosof eksistensialisme adalah bahwa Frank tidak mengabaikan spiritualitas manusia. Justru ia menegaskan bahwa sudah saatnya memeriksa keberadaan manusia dengan segenap dimensinya, tidak hanya melangkah ke seberang dimensi fisik, melainkan juga ke seberang dimensi psikis, kepada dimensi spiritualitas manusia. Demikian pula Iqbal, menurutnya keberadaan Barat dalam perspektif moral transendental sudah sangat jauh meluncur ke jurang berbahaya. Fokus kajian dalam penelitian ini akan menelaah landasan filosofis pemikiran seria pandangan Frank dan Iqbal terhadap eksistensi manusia. Dalam menyelesaikan permasalahan eksistensi, Frank menggunakan psikoterapi eksistensial dengan logoterapi sebagai pendekatan. Logoterapi adalah nama diberikan Frank atas terapinya yang memiliki 3 konsep sebagai landasan filosofinya, yakni kebebasan berkeinginan, keinginan akan makna, dan makna head up. Adapun keinginan dengan pandangan tentang egal kudi yang merupakan konsep dasar dari filsafatnya.
dan individualitas. Kepribadian menurut Iqbal menunjukkan peran kepribadian tersebut, yaitu kebebasan mendekatkan kepada Tuhan, menjadi pribadi abadi, membentuk insan yang mulia sebagai tujuan seluruh kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif dengan penelitian kepustakaan library research. Hasil penelitian ini akan memaparkan tentang pemikiran Frankl dan Iqbal terhadap eksistensi manusia, bahwa eksistensi manusia terletak pada proses pencariannya terhadap makna. Bagaimana manusia menemukan makna hidupnya dengan tidak mengabaikan aspek spiritualitas. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Hamdan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi menurut Sigmund Freud, dalam teori psikoanalisis, yang tersohor menyebutkan elemen dari sifat manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Ketiga elemen tersebut berpadu membentuk karakter seseorang. Yang pertama ada id. Sigmund Freud menyebutkan id sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang. Ini adalah komponen utama dari sifat manusia yang telah ada sejak baru lahir. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari serta melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Hal ini menggerakkan isi dalam nafsu, keinginan, serta kebutuhan. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka timbullah rasa marah hingga cemas. Contohnya, ketika seseorang kelaparan atau kehausan, segera muncul rasa ingin makan dan ingin minum. Nah, di sanalah rasa keinginan ingin makan dan ingin minum itu kalau tidak terpenuhi akan merasa cemas, akan merasa jengkel atau gimana. Hingga tumbuh dewasa bahkan menua sekalipun, elemen id ini akan tetap berdasarkan pada insting. Hanya saja pola pikir membuat seseorang berperilaku secara realistis dan bisa diterima secara sosial. Ada yang kedua, ada ego. Nah, di dalam ego tersebut, elemen ego adalah perkembangan lebih jauh dari id. Nah, jadi perkembangan lebih jauh dari itu dengan adanya ego, keinginan yang muncul bisa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Fungsi ego ini ada beberapa pola pikir sadar, prasadar, dan bawah sadar. Artinya begini, elemen ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Ketika elemen seseorang melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan ego, artinya ada hitungan tentang untung rugi dan sebuah tindakan, mereka tidak akan serta-merta melakukan apa yang diinginkan seenaknya. Contohnya saat mereka kelaparan di tengah rapat penting. Contohnya ada seseorang yang lagi rapat lalu dia merasakan kelaparan. Nah, ego akan membuat seseorang dapat menahan diri, tidak meninggalkan rapat tiba-tiba. Contohnya sono sini sono sana karena kelaparan, tidak. Dengan ego seseorang bisa mencari atau bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak
meninggalkan rapat tersebut demi perut dia yang lapar. Nah, ada yang ketiga, superego. Jadi superego itu komponen terakhir dari karakteristik manusia adalah superego. Menurut penemuan teori psikoanalisis asal Jerman ini, nah, dari Sigmund Freud, superego muncul sejak usia sekitar 5 tahun. Nah, akar dari superego ini adalah nilai moral dan orang tua dan lingkungan sekaligus. Jadi moral, lingkungan, dan orang tua sekaligus. Yang di sekitar lah, itu lingkungan sekitar. Ini adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Lebih lanjut, superego menjadi dasar seseorang membuat keputusan. Ada dua bagian dari superego ini, yaitu jadi ada dua komponen dari superego. Yang satu sadar dan kedua ego ideal. Yang satu sadar. Superego dengan informasi seputar hal yang dinilai buruk menurut orang tua dan lingkungan sekitar masyarakat. Umumnya gini, ini adalah perilaku yang dilarang. Jadi si anak tersebut dilarang melakukan hal-hal yang negatif atau yang tidak kepentingan atau yang buruk lah, karena itu berkonsekuensi seperti hukuman, rasa bersalah, dan penyesalan. Yang kedua, ada ego ideal. Superego yang mengandung aturan serta standar perilaku menurut ego. Adanya superego ini membuat perilaku manusia menjadi lebih terpelajar dan sempurna. Jadi bisa teratur lah hidupnya gitu dari usia dini, usia. Jadi menurut lingkungan masyarakat begini, orang tua begini, jadi teratur lah hidupnya gitu. Cara kerjanya dengan menekan keinginan. Tak hanya itu. Ego juga dibuat agar memenuhi standar ideal. Jadi standar idealnya itu terpenuhi dan prinsip realistisnya juga bisa gitu. Jadi itulah dari kedua elemen superego tersebut. Realistis. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.